هدى ودينه ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas segala rahmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua, dan juga Allah yang tidak menjadi yang memberikan nikmat kepada kita semua, terutama dengan iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan kita masih diberikan nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah sekali kita berusaha telah sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholat salam semoga selalu kepada diri kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir ini diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya atau contoh-contoh yang telah diberikan kepada kita melalui para ulama, para kiai, sehingga kita saat ini masih tetap dalam kisah kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya sekalian, alhamdulillah setelah satu bulan lalu Pak Tato ya tidak bisa karena kesibukan beliau tidak bisa menghadiri kajian ini. Alhamdulillah kerinduan kita malam ini bisa terobati. Dia telah hadir kembali untuk membahas tentang adab. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita buka kajian ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, silakan. Terima kasih Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala ad-dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan untuk sama-sama duduk di majelis yang mulia ini. Tak lain dan tak bukan untuk menapaki jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berharap
ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara thalabul ilmi, kita membaca dan mendengarkan apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak diberikan syafaat, pertolongan darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita tahu, diajarkan oleh guru-guru kita bahwa sulit rasanya kita untuk menghadapi hari kiamah, menghadapi yaumil mizan, menghadapi menyeberangi siratal mustaqim, selamat dari api neraka, kalau seandainya kita tidak mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini diawali dengan niat yang tulus, insya Allah kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah tadi dalam suratul Kahfi yang dibaca oleh Imam, surat Al-Kahfi ayat ke-7 107, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga mengamalkan, bukan hanya mengimani. Dia tasdiqun bil lisan, tasdiqun bil qalb. Dia membenarkan dalam hatinya, wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisannya, wa umila bil arkan, juga dia mengamalkan dengan anggota gerak tubuhnya, entah itu salat, entah itu puasa, entah itu membaca Al-Quran, berbuat baik dengan tetangga, menjaga lisannya untuk tidak menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Wa amilus sholihat, duduk di pengajian-pengajian, di majelis-majelis ilmu, bersama-sama dalam aktivitas di lingkungan, membersihkan lingkungan, amilus sholihat juga itu. Apa kata Allah? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi orang yang seperti ini, nanti surga firdauslah tempat kembalinya, surga firdauslah tempat tinggalnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Dan tentu saja apabila kita sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, la yabghuna anha hiwala, enggak mau keluar kita di dalamnya, insyaallah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian yang diadakan oleh DKM Al-Ikhlas terus-menerus diadakan. Namun jangan pernah takut kehabisan bahan keilmuan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Seandainya tujuh lautan, 7 samudra dijadikan tinta, kemudian pohon-pohon semua ditebang untuk membuat pena, maka akan keringlah tinta tersebut sebelum habis ilmu Allah untuk kita kaji. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah bagi orang-orang yang suka mendatangi majelis-majelis ilmu,
Karena sesungguhnya perjalanan saudara-saudara sekalian ke majelis ilmu adalah perjalanan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu salakan ilal jannah. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang berjalan ke majelis ilmu, maka sejatinya dia berjalan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampai masih di dalam bab-bab doa. Kita sudah membaca di antaranya doa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi mendung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi cuaca yang buruk. Ya kita di musim-musim sekarang atau musim-musim kemarin ya, yang udah lewat sekarang udah agak mending. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nasyan fi ufukin min afaqis sama taraka amalahu wa in kana fi salatin thumma aqbala alaihi fa in kashafahu Allahu hamidallah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat kumpulan awan, ya kita ulang lagi nih yang pertemuan sebelum ini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke atas langit, ada mendung, ada awan bergulung-gulung, maka dia akan menghentikan aktivitasnya. Dalam matan hadis ini disebutkan wa in kana fi salatin, walaupun beliau yang mulia sedang dalam keadaan salat sunnah, maka dihentikan dulu salatnya karena cuaca yang ekstrim, awan bergulung-gulung misal. Maka dia akan menghadap awan tersebut, kemudian seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan ditimpakan bala melalui awan tersebut. Fa in kasyafahu Allahu hamidallah, kalau seandainya awan itu kemudian hilang ditiup angin, Rasulullah akan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa in maqarat, namun kalau seandainya terjadi hujan, qala, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang membawa manfaat. Karena hujan bisa membawa manfaat, sekaligus juga bisa membawa madarat kepada kita. Namun yang membawa madarat kebanyakan karena ulah tangan manusia. Hujannya saya kira dari zaman bahula, dari zaman dahulu kala ya segitu-gitu aja. Hujan ekstrim ya tidak. Dari dulu juga sudah ada hujan yang besar, yang segala macam. Namun alamnya yang untuk menampung air hujan tersebut masih terjaga dengan baik. Kalau sekarang ibu bapak bisa lihat sendiri di berita bagaimana akibatnya kalau kita tidak bijaksana di dalam mengelola sumber daya alam dimanapun itu. Yang kita bayangkan bagaimana di Sumatera, di Kalimantan itu adalah suatu daerah yang wah hutannya masih asri segala macam. Ternyata tidak demikian. Dibabat dengan cara tidak bijaksana, sehingga yang terjadi yang seperti kita saksikan akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita hanya bisa mendoakan sebagai rakyat yang tidak punya kuasa apa-apa. Semoga para mereka yang mempunyai kekuasaan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola, ya digunakan kekuasaannya itu untuk melindungi, karena pada akhirnya kalau sudah terjadi bencana yang tertimpa bukan mereka, bukan hanya orang-orang yang menggunduli hutannya saja, namun pada akhirnya semua orang akan terkena dampaknya. Mudah-mudahan para mereka segera diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak serampangan
Karena menurut hemat saya boleh saja menebang hutan, boleh untuk mengambil kayunya, tapi ya seperlunya lah untuk membuat rumah, tidak secara dieksploitasi berlebihan besar-besaran. Sekali lagi mudah-mudahan para mereka diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari. Jadi Rasulullah SAW itu kalau doa di malam hari apa sih yang beliau baca gitu ya? An Abdullah Ibni Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail fa shalla fa qada salatahu yusni 'ala Allah bima huwa ahlu thumma yaqulu min akhiri kalamihi Allahumma ij'alni nuran fi qalbi waj'alni nuran fi sam'i waj'alni nuran fi basari waj'alni nuran an yamini wa nuran an shimali waj'alni nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa zidni nuran wa zidni nuran wa zidni nuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Abbas beliau berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, lalu beliau salat dan menyelesaikan salatnya, salat malam, salat tahajud malam. Nah, setelah salatnya selesai, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, pemilik alam raya ini, Zat yang Maha Gagah, Zat yang Maha Perkasa. Hanya Engkaulah tempat aku memohon, hanya Engkaulah tempat aku meminta. Sungguh kerajaanmu sangat luas, sungguh ampunanmu sangat luas. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Di alam dipuji Allahnya Subhanahu wa taala. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma ij'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya pada hatiku. Jadi Rasulullah meminta kepada Allah supaya hatinya diberi cahaya, nur ilahi, diberi cahaya. Ulama di sini menyatakan bahwa diberi cahaya di sini artinya diberi petunjuk. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur, cahaya itu artinya bisa melihat sesuatu dengan jelas. Jadi hati kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allahumma ij'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, berikan hati saya cahaya ya Allah. Cahaya untuk membedakan mana hak yang batil, mana yang benar, mana yang salah ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni nuran fi sam'i, dan jadikanlah cahaya pada kedua pendengaranku. Sama ulama mengartikan bahwa doa arti pada nuran fi sam'i adalah cahaya untuk bisa membedakan mana suara-suara yang hak, mana suara yang batil, mana yang harus kita dengarkan dan kemudian kita ikuti, mana yang harus tidak kita tinggalkan dan tidak kita ikuti. Waj'alni nuran fi basari. Ya Allah, jadikanlah cahaya untuk penglihatanku ya Allah. Waj'alni nuran an yamini, jadikanlah cahaya di sebelah kananku. Wa nuran an shimali, dan cahaya di sebelah kiriku. Waj'alni nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi, jadikanlah di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Wa zidni nuran, wa zidni nuran, wa zidni nuran. Ulang sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW di akhir doa beliau. Dan tambahkanlah cahaya untukku ya Allah, tambahkanlah cahaya untukku ya Allah, tambahkanlah cahaya untukku ya Allah. Rasulullah SAW, zat yang maksum, orang paling mulia yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya sampai kayak gini ya Pak ya. Luar biasa. Wazidni nuran, wazidni nuran, wazidni nuran. Tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. DP tadarruan wa khufyan. Takut, mohon
mohon kepada Allah. Mohonnya itu dengan sangat. Ya Allah, jadikan cahaya saya diliputi oleh hati kebenaran. Cahaya ya Allah, limpahkan kepada saya cahaya pada mata saya sehingga saya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Pendengaran ya Allah, berikan cahaya kepada pendengaran saya, mana yang harus saya dengarkan, mana yang harus saya tinggalkan. Karena kalau bukan karena petunjukmu ya Allah, semua saya dengerin ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazidni nuran, wazidni nuran, wazidni nuran. Ya Allah, tambahkan kepadaku cahaya. Tambahkan kepadaku ini cahaya. Tambahkan kepadaku cahaya ya Allah. Sekaligus doa ini cahaya di dunia, sekaligus juga nanti cahaya di akhirat. Bagaimana keadaan kelamnya waktu hari kiamat, gelap gulita oleh awan panas dan lain sebagainya. Bagaimana jalan kita untuk meniti siratal mustaqim. Kalau kita diberikan cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selamat menyeberang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan cahaya, dalam Al-Qur'an disebutkan ada orang yang ketika ngiri terhadap cahaya orang lain, orang-orang kafir akan ngiri terhadap cahaya yang dimiliki oleh orang beriman. Coba sih bagi cahaya dikit aja buat saya. Saya ini gelap, saya nggak bisa ngelihat. Kemudian pada saat itu orang beriman akan mengatakan, cari sendiri cahayamu, cari sendiri cahayamu. Saya nggak mau ngasih sama kamu. Jadi nanti di akhirat itu sampai berebutan ya, ada yang menginginkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bahasa Indonesia aja, kalau nggak hafal, saya juga nggak hafal. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, ya Allah, jadikan cahaya bagi hati saya. Liputi hati kami dengan cahayamu ya Allah. Waj'alni nuran fi sam'i, liputi kedua telinga kami dengan cahayamu ya Allah. Mata kami dengan cahayamu semua gitu. Kanan kiri kami, atas bawah kami ya Allah, minta cahaya ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Wazidni nuran, wazidni nuran, wazidni nuran. Tambahkan, tambahkan, tambahkan ya Allah. Begitu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau selesai mengerjakan sholat malam. Hadis selanjutnya, an Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati min jawfil lail qala Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin, antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqauka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was saatu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa laka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta ilahi la ilaha illa anta. Ini mungkin doa yang sering, insyaallah orang-orang soleh di hadapan saya sering melafalkan doa ini, karena doa inilah yang populer bagi orang-orang yang setelah melaksanakan sholat tahajud. Salah satunya doanya ini ya, tadi minta cahaya ya, ini doa yang populer, ini yang lebih populer di antara kita. Idza qama ila sholati min jawfil lail, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan sholat fi min jawfil lail, sholat malam di tengah malam, Allahumma, beliau mengatakan Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, segala puji bagimu. Dipuji dulu, tetap kita memuji Allah sebelum kita memohon. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Sama cahaya, artinya apa? Engkau adalah pemberi petunjuk. Bukan Allah itu lampu yang menerbukkan, tapi Allah yang memberikan petunjuk dengan cahaya itu. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Engkaulah cahaya, engkaulah yang memberikan petunjuk yang menerangi samawati wal ard, 7 lapis langit dan bumi, wa man fihinna, dan yang diantara keduanya.
Walakal hamdu anta qayyibus samawati wal ard. Segala puji bagimu Rabb seluruh langit dan bumi. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin antal haq. Engkau adalah maha benar. Wa wa'dukal haq, janji engkau adalah benar. Wa liqauka haq, dan pertemuan dengan engkau adalah maha benar. Wal jannatu haq, adanya surga itu adalah benar. Wan naru haq, dan kami yakin adanya neraka itu juga benar. Was sa'atu haq, adanya hari kiamat itu adalah benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepada engkau lah kami berpasrahkan diri. Wa bika amantu, dan kepada engkau lah kami beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkau lah kami bertawakal, menyerahkan segala urusan setelah kami berusaha, ya Allah. Wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu, kepada engkau lah kami pasrah, kepada engkau lah kami berhukum, bukan kepada yang lain. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, maka ampunilah ya Allah apa-apa yang telah terlewat dan apa-apa yang baru saja kami kerjakan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan atas apa-apa yang sengaja kami tampakkan dari dosa-dosa kami, dan apa-apa dosa yang kami rahasiakan. Jadi wa ma asrartu wa ma a'lantu itu dosa yang sengaja kita rahasiakan, sembunyi-sembunyi kita ngerjainnya. Ada kan dosa yang kita sembunyi-sembunyi ngerjainnya biar karena malu orang lain yang nggak tahu. Korupsi diam-diam. Atau wa ma a'lantu, dosa yang sengaja kita tampakkan. Ada nggak dosa yang sengaja kita tampakkan? Ada, banyak, sering. Kita lihat orang di bulan Ramadan siang-siang, orang Islam minum tengah hari, nggak pakai bismillah biasanya ya, langsung aja minum dulu Pak. Siang hari bulan Ramadan itu wa ma a'lantu, sengaja kita berdosanya itu pamer kepada orang lain. Habis ngerjain ini, wah tadi malam bro, kenapa? Rambutan orang enak banget tadi. Ini cerita ini kan sengaja kita ngomong. Wa ma a'lantu wa ma asrartu. Minta kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang terang-terangan maupun dosa yang kita sembunyikan. Anta ilahi, engkaulah Tuhan kami, la ilaha illa anta, tiada Tuhan, tiada ilah, tiada Rabb yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ya kalau nggak hafal baca aja ya, mau ya. Baca aja kalau apa, saya juga nggak hafal-hafal. Tumpul ya Om Toto ya, otaknya tumpul ya. Aduh. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta apa lagi itu? Rabbus samawati wal ardi wa man fihin, antal haqq wa antal haqq wa liqauka haqq wa qauluka haqq wal jannatu haqq wa nuru haqq wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, dan seterusnya. Biasanya ibu-ibu udah hafal doa ini ya Bu ya Bu? Yang ahli-ahli sholat malam biasanya udah luar kepala nih ya, maksudnya di buku. Luar kepala maksudnya di sini. Tapi enggak lah, insya Allah biasanya gitu ya. Kalau kita susah emang kalau udah senior ngapa, saya ngomong tua ya. Lagi ya, kalau udah senior emang agak-agak susah kita ngapal. Lain kalau bawaan dari kecil. Kalau dari kecil kan apa? Ta'allum fi shighar karena li'anal belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas. Berapa tuh? Bener. Hafalin Quran 1 ayat ingat 5 ayat hilang.
Ya, kalau waktu kecil inget terus. Hafal cangkem istilahnya ya, hafal ini, hafal di mulut ya tuh nempel. Tapi udah gede gitu. Wadduha wal laili idza saja. Nah, apa tulisannya? Tapi nggak apa-apa. Kalau kita berada di jalan sedang menghafalkan Al-Quran, di suatu proses dalam menghafalkan Al-Quran, belajar menghafalkan, membaca Al-Quran, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut sebagai orang dalam keadaan syahid, karena dia sedang dalam proses belajar untuk memahami Al-Quran. Makanya jangan dihentikan, walaupun hese, walaupun susah, walaupun sulit, ya nggak apa-apa, terus saja. Allah akan menilai prosesnya, ya coy. Allah menilai prosesnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kepahamannya, Allah yang mempunyai hak prerogatif. Si anu mah cepat hafalnya, si ini mah rada lambat hafalnya, si ini cepat banget hafalnya, si ini mah boro-boro hafal-hafal. Tapi itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita berusaha ya dan berupaya. Maka saya tak bosan-bosan mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap mengikuti kajian-kajian yang ada di masjid ini, sambil yang kajian tahsin Al-Quran itu jangan ditinggal, jangan gengsi. Untuk saya juga pengen gitu, cuma ya itu, saya kan tadi dibilang ya belum merdeka secara ekonomi, kadang-kadang ada, kadang-kadang kerja. Pengen sih, alasan aja itu cuy, ya nggak usah lah, jadikan alasan. Apa-apa, belajar jangan ditinggal, walaupun sulit, tapi tetap harus kita laksanakannya. Satu hadis lagi sebelum kita akhiri. An Ibnu Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fi dini wa ahli wastur 'aurati wa amin rawati wahfizni min baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an yasari wa min fawqi wa a'udzubika an ughtala min tahti. Nah, nih baca nih doa ini bagus nih. Ini disampaikan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jawami'ul kalim. Artinya apa? Pendek kalimatnya, mudah diingat, tapi penuh dengan makna. Ada tauhid, ada kepasrahan kepada Allah, isinya mantap, mencakup dunia dan akhirat. Itu disebut dengan jawami'ul kalim. Maka bukan tidak boleh berdoa dengan bahasa masing-masing dan sesuai dengan kebutuhannya, namun doa yang masru', doa yang disyariatkan, doa yang diucapkan oleh Rasulullah itu tentu saja lebih baik daripada doa kita. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, Rasulullah sering minta ini. Sesungguhnya aku mohon kepadamu maaf, maaf wal 'afiyah, dan kesehatan. Ya, keselamatan di dunia dan akhirat. Yang afiyah itu ulama mengatakan kesehatan, keselamatan, itu afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya mohon ampun, mohon maaf kepadamu atas segala dosa dan kesalahan. Wal afiyah, dan keselamatan serta kesehatan, itu afiyah artinya. Fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Minta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita udah, saya mau gagah, aku masih gagah apa, dikasih sakit gigi sedikit juga redut. Ya maaf ya Om Didin, insyaallah kita doakan semoga beliau segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat segala penyakitnya, sehat seperti sedia kala. Ya itu tadi saya belum sempat ke rumah Om Didin. Mudah-mudahan doa tetap tersambung dengan beliau, salah seorang jamaah aktif kita, masya Allah, baik di kemasjidan maupun di keolahragaan di wilayah, masya Allah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit yang tidak ringan. Namun bagi Allah, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila kita sakit, maka siapa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan tangan-tangan dokter, bukan obat-obatan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan kita harus berusaha. Sudah dilaksanakan sama beliau. Saya baru bintang 1. Pak Haji Krisna bintang berapa? Ya, Om Didit gak bisa pakai bintang, harus dioperasi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan. Toh kamu 1 aja ringnya ya. Ya, sabar. Pak Haji Krisna 2 aja ya. Om Didit ya ini gak susah nih kalau di ring, harus dioperasi. Masya Allah. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ikhlas. Kalau kita ikhlas menjalaninya, insya Allah menjadi amal ibadah bagi kita sekalian. Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, ada yang diampuni dengan sedekah, ada dosa yang hanya bisa diampuni dengan sabar ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu. Kita nggak tahu tuh kenapa kita diberikan ini. Yang jelas, sabar, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa ahli. Ya Allah, berikan keselamatan, kesehatan untuk agamaku dan juga untuk keluargaku. Wastur aurati, dan tutuplah aib-aib kami ya Allah. Apa semua saudara-saudara sekalian ini merasa udah gak ada dosanya, semua baik semua? Enggak. Mohon ditutup sama Allah. Wastur aurati wa amin rawati, dan amankanlah rakyat ya, keluargaku juga berikan rasa aman. Wahfidni min baina yadayya, dan jagalah kami di depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yamini wa an yasari, jagalah kami dari mara bahaya, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, wa min fauqi, dan dari atas, wa a'udzubika an uhtala min tahti, dan kami bermohon kepadamu ya Allah, an uhtala min tahti, untuk celaka atau terbunuh, untuk celaka min tahti, dari bawah kami. Ya. Mohon kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya atas, bawah, kiri, kanan, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari atas, dari bawah. Ini yang seru nih. An uhtala min tahti, bahaya dari bawah. Apa bahaya dari bawah? Coba aja. Kesandung bahaya dari bawah bukan? Ya, kalau kesandungnya batu kecil doang, kalau batu gede kencang lagi, tabrak juga ya, celaka kita, patah tulang segala macam. Atau ada ular kobra di bawah, tiba-tiba matok. Nah itu an-uh dalam min tahti, atau likuifaksi, gempa bumi, itu dari jalan goyang-goyang, wah kejeblos kita. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu memang benar-benar suri tauladan bagi kita. Beliau memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memohon semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat, beliau serahkan semuanya, perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ketiga hadis ini pada malam hari ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau belum bisa dengan bahasa Arabnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya bahasa kita sehari-hari saja, sambil tetap berusaha untuk cari mana di buku-buku sholat malam misalnya gitu ya. Ada tuh nanti ya. Kalau nggak punya kitabnya, ya ada Ulumul Mufrad ini, ada pasti ya. Tapi jangan kecil hati, doa bahasa apapun insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian materi dari Adabul Mufrad. Dari sekali tadi ibu bapak-bapak, mana yang patut kita gunakan setelah kita sholat, baik sholat fardu atau sholat malam. Mudah-mudahan nanti mungkin kita ada teknisnya untuk kita bisa share kepada bapak-bapak, ibu, sehingga lebih mudah dalam menghafal ataupun menggunakan dalam berdoa tersebut. Masih ada waktu, ibu-ibu atau bapak mungkin ada yang mau bertanya? Masih ada 8 menit lagi. Ada yang bertanya?
Ya udah tinggal ngamalin aja katanya. Baik, sebelumnya betul bosan. Ini yang diamalkan saja apa yang tadi sampaikan. Semoga saja kita diberikan kemudahan tadi memahami apa yang disampaikan Pak Ustaz, dan juga kita juga diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakannya dalam setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu sekalian, terima kasih, dan saya juga cukup senang sekali pada malam ini, baik ibu atau bapak-bapaknya juga cukup banyak yang hadir. Terus berkembang Pak Ustaz, nama-nama terus yang hadir. Alhamdulillah. Ya memang ya gitu, namanya merintis ya, insya Allah lama-lama semakin tahu bahwa rutin malam Jumat malam ya malam Sabtu lah yang digampangnya ada kajian insya Allah. Ya dulu yang kajian Ahad pagi, subuh juga ya awalnya masih seperti ini kan dulu kita ngadainnya pelan-pelan insya Allah. Mudah-mudahan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Niatin datang ke pengajian itu mencari ridha Allah, pahalanya besar luar biasa. Kalau ibu bapak lihat para malaikat sedang ikut serta dengan kita. Jalan dari rumah tadi diniatkan untuk ngaji, mereka merendahkan sayap-sayap mereka kepada orang, saking hormatnya kepada orang yang mau thalabul ilm. Tapi kalau kita bisa melihat malaikat kaget juga kita ya. Ya nggak usah lah nanti aja ya. Itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW, apabila kalian akan pergi thalabul ilmi, malaikat merendahkan sayapnya untuk menghormati kalian. Maul mau salat maghrib, mau ngaji ya, nanti habis maghrib ya untuk mau ngaji ya gitu. Mereka pada hormat, merendahkan sayapnya. Seperti itu kira-kira bahasa mudahnya. Tapi kenyataannya seperti apa? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana malaikat itu merendahkan sayap-sayapnya. Ya. Baik, sekalian semoga kita diberikan keistimewaan untuk bisa kita mengikuti kajian-kajian yang diadakan di Masjid Al-Kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu penyedia yang telah mempersiapkan konsumsi pada setiap kajian ini. Semoga Allah berikan keberkahan bagi ibu dan keluarganya. Amin. Amin. Terakhir, mari sama-sama kita tutup kajian pada malam ini yang kita bacakan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar nggak lupa, waduh. Jam berapa? Ini azan ya Pak? 30 berapa ya? 32. 32? Oh 3 menit lagi.